Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang terhormat, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, apa yang disampaikan oleh tim pemerintah, oleh tim oposisi pembuka, sangatlah tidak masuk akal. Di mana letak tidak masuk akalnya? Yang pertama, saya akan menyampaikan bantahan saya kepada mereka bahwa mereka gagal memahami apa yang disampaikan oleh tim pembicara pembuka pertama dan tim pembicara pembuka kedua dari tim pemerintah. Yang pertama, saya akan menyampaikan tim oposisi mengatakan prinsip subsidi ini diberikan kepada mereka bagi mereka yang kurang mampu, sehingga hal ini jika dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan dampak terhadap jurusan lainnya. Saya membantah di sini mengatakan bahwa mereka gagal atau kurang memahami apa yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka yang telah disampaikan sebelumnya, karena tim pemerintah pembuka telah menyampaikan bahwa subsidi yang dimaksud di sini adalah pemberian bantuan kepada jurusan yang memiliki keterserapan yang tinggi, justru akan meningkatkan kualitas dari lulusan itu sendiri, karena jurusan-jurusan seperti jurusan teknik dan jurusan yang membutuhkan praktik lapangan lainnya dan beberapa praktikum lainnya itu sangat membutuhkan dana yang sangat tinggi. Oleh karenanya tim oposisi sendiri telah mengamini bahwa subsidi ini perlu dilakukan, karena mereka mengatakan bahwa subsidi ini diberikan kepada yang kurang mampu. Artinya jika jurusan yang dilakukan ini, jika jurusan yang keterserapannya tinggi ini memiliki keterbatasan dana, itu tentu otomatis akan harus diberikan subsidi. Oleh karenanya tim oposisi telah mengamini terkait masalah prinsip subsidi itu sendiri. Yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa pembicara dari tim oposisi terlalu mengatakan bahwa membandingkan pendidikan kita dengan negara-negara lain, bahwa kita ini selalu dianggap sebagai konsumen daripada produk-produk dari negara luar itu sendiri. Saya membantah di sini mengatakan bahwa telah disampaikan sebelumnya bahwa arah dan tujuan pendidikan oleh masing-masing negara itu merupakan hak prerogatif masing-masing negara, sehingga jika membandingkan hal tersebut itu merupakan hal yang sangat tidak masuk akal, Dewan Juri yang terhormat, karena telah disampaikan prerogatif negara untuk mengatur dan menentukan arah dan tujuan pendidikannya itu telah diberikan kepada negara itu sendiri. Otomatis argumen yang mengatakan bahwa argumen dari tim oposisi yang mengatakan kita ini merupakan negara konsumen, negara yang sangat tertinggal daripada negara pendidikannya, itu merupakan hal yang tidak masuk akal, dikarenakan arah dan tujuan pendidikan itu sendiri telah ditentukan oleh merupakan hak prerogatif oleh negara itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, pembicara saya akan menyampaikan juga bahwa mereka terlalu mengkhawatirkan jurusan dengan memberikan subsidi terhadap jurusan-jurusan yang memiliki keterserapan tinggi, justru akan menghilangkan jurusan-jurusan lainnya seperti filsafat dan sebagainya. Saya membantah di sini mengatakan bahwa jurusan filsafat tetap ada peminatnya, tetap ada mahasiswa yang masuk ke sana, karena buktinya sampai saat ini peminat dari jurusan-jurusan tersebut tetap masih ada. Kita buktikan sendiri jurusan tersebut masih survive dengan adanya bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan masuk kepada mengapa hal ini penting dilakukan oleh tim pemerintah. Yang pertama, jika subsidi diberikan akan memberikan dampak ya Mbak. Subsidi ini sangat penting untuk dilakukan karena hal ini akan menimbulkan dampak terhadap mahasiswa, perguruan tinggi, serta perusahaan yang akan meng-hire mereka yang justrunya akan berarah kepada arah ekonomi kita. Yang pertama, saya akan menyampaikan manfaat dari adanya subsidi yang diberikan terhadap jurusan ini, terhadap jurusan tersebut. Yang pertama, dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, dari perguruan tinggi itu sendiri, kebanyakan perguruan tinggi negeri itu kesulitan dalam pembiayaan dana, sehingga dengan memberikan bantuan subsidi secara proporsional kepada mereka akan para perguruan tinggi ini akan tidak terbebani dengan banyaknya permintaan dana yang dikeluarkan untuk jurusan tersebut. Yang kedua, saya akan dari segi mahasiswa itu sendiri. Nah, dari segi mahasiswa ini sangat
harus diperhatikan oleh tim pemerintah sendiri, dan ini kurang disampaikan dan ini tidak dijelaskan oleh tim oposisi yang mengatakan bahwa mahasiswa sebenarnya ya, terutama jurusan teknik dan sebagainya yang membutuhkan pekerja lapangan, pengeluaran mereka itu sangat banyak. Pengeluaran mereka itu sangat banyak terhadap praktek dan kerja lapangan itu sendiri, karena utamanya jurusan teknik, karena hal ini akan mempengaruhi kepada kemampuan siswa untuk bisa berkembang lagi dengan dana yang kurang tersedia. Selanjutnya, perusahaan. Nah, perusahaan dampaknya terhadap perusahaan jika subsidi ini diterapkan, perusahaan akan lebih mudah meng-hire atau mengambil jurusan lulusan tersebut dengan baik, sehingga karena hal ini telah ditetapkan oleh jurusan tersebut. Dengan adanya bantuan subsidi ini, mereka jurusan perguruan tinggi dan mahasiswa tidak akan kesulitan dalam berkembang, sehingga kualitas yang dihasilkan itu adalah kualitas lulusan yang terbaik. Oleh karenanya, perusahaan juga memiliki dampak. Selanjutnya, jika subsidi ini diberikan, kita sentuh masalah angka pengangguran yang tinggi akibat dari kurang terserapnya lulusan sarjana kita. Dengan memberikan subsidi ini, hal ini akan dapat mengurangi angka pengangguran yang tinggi tersebut terhadap lulusan perguruan tinggi kita. Oleh karenanya, dampak yang telah diberikan ini adalah kondisi dia yang ingin dicapai dari tim pemerintah mengenai mosi ini adalah terserapnya angka perguruan tinggi dan terbantunya mahasiswa serta jurusan ini akan lebih mudah berkembang lagi. Oleh karenanya, kami bangga mendukung mosi ini. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Aman. Aman, oke. Sebelumnya izinkan saya untuk mengatur stopwatch saya terlebih dahulu. Baik. Pidato saya akan saya mulai pada 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebagai penutup pemerintah, kami justru merasa pilu untuk menyampaikan bahwasanya kita, Indonesia, sebagai negara berkembang, harus menghadapi nasib untuk bertahan terlebih dahulu pada dunia yang berubah dengan sangat cepat. Mengapa? Karena problem pertama kita atau masalah utama kita di Indonesia atau masyarakat kita ini ialah ekonomi. Masalah utama ekonomi menjadi salah satu faktor yang bertautan dengan dunia pendidikan, yang mana kita untuk dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik, kita harus memiliki dukungan ekonomi yang cukup. Dengan apa masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya? Tentunya dengan bekerja. Sedangkan untuk masuk ke tahap dunia kerja dibutuhkan kualifikasi khusus dan kemampuan individu yang mumpuni, yang tentunya ini didukung oleh pendidikan. Pendidikan jadi faktor utama dalam hal ini. Mengapa saya melihat bahwa pembuka pemerintah dan oposisi pembuka cukup sepadan dalam memberikan komentar. Namun ada beberapa hal yang hendak kami sambungkan sebelum masuk pada substantif kami, bagaimana tim penutup dari sisi pemerintah mendampingi tim pembuka pemerintah. Indonesia harus survive dalam hal ekonomi terlebih dahulu agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Yang mana jika perekonomian Indonesia bagus, sektor pendidikanlah yang menjadi sektor pertama yang didukung penuh untuk berkembang. Kita pun melihat kepentingan masyarakat umum utamanya mengejar penghidupan yang lebih layak untuk bertahan. Inilah yang membuat tim pemerintah penutup yakin bahwa mosi ini adalah pilihan yang tepat untuk memberlakukan subsidi terhadap jurusan dengan penerapan pekerja yang lebih banyak. Kita selamatkan dulu kepentingan utama kita, yaitu ekonomi, guna dapat bertahan, baik bertahan dari segi negara kita ataupun masyarakat itu sendiri. Masyarakat khususnya pada kalangan menengah hingga kalangan ke bawah tentu akan terbantu dengan adanya program subsidi ini. Mereka dapat belajar dan mempersiapkan diri untuk bekerja dan dapat dengan mudah bekerja setelahnya karena memenuhi kualifikasi dan pekerjaan yang ada. Mereka utamanya kuliah untuk bekerja, dan mereka utamanya bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, yang mana dalam keterbatasan ini dihadapi pula dengan solusi subsidi dari pemerintah tersebut terdapat
hasil yang membuahkan mutualisme yang diterima oleh pemerintah dan mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai contoh, pemerintah memberikan subsidi untuk mahasiswa berkuliah dengan biaya yang rendah dan mahasiswa terbantu untuk menggapai dunia kerja dengan cara mereka melalui proses pendidikan yang dibantu biayanya oleh pemerintah. Ketika mereka telah lulus dari perguruan tinggi tersebut, mereka dapat bekerja dengan mudah dan hasil dari mereka bekerja itu tentu membantu untuk menggenjot perekonomian negara. Dan perlu ditekankan, perlu dipahami oleh tim oposisi, pemerintah mengupayakan solusi yang terbaik karena kita saat ini berada di situasi yang amat genting, yang mana ekonomi kita terbatas, lalu kita dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang di luar kendali kita, maka dari itu kami berpikir bahwa mosi yang kami ajukan ini merupakan solusi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak, baik terhadap pihak pemerintah maupun para masyarakat. Ada pula jika menyoroti kebutuhan dunia saat ini, kita bisa mengklasifikasikan bahwa dunia saat ini lebih banyak membutuhkan SDM di teknologi, sains serta komunikasi, sebagaimana industri 4.0 yang dicanangkan saat ini. Dan untuk mensupport sumber daya manusia pada sektor ini, program studi yang bersangkutan butuh input dana yang besar karena dibutuhkan banyak praktek di setiap kampus seperti yang sudah dijelaskan oleh tim saya sebelumnya, dan jurusan ini butuh ekspansi untuk menampung banyaknya mahasiswa yang akan menjalani perkuliahan di jurusan tersebut. Ada pula poin yang tidak disimak ataupun tidak dipahami baik-baik oleh oposisi bahwa setiap kampus atau jurusan tetap diberi bantuan anggaran belanja, yang mana anggaran belanja ini berbeda dengan subsidi yang diberikan kepada jurusan dengan penerapan kerja tertinggi. Dan adapun anggaran belanja yang diberikan pemerintah kepada jurusan yang tidak masuk kualifikasi jurusan dengan implikasi kerja tertinggi, dapat dipastikan jurusan yang ada tidak kekurangan dan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena mereka tetap diberikan porsi anggaran dana yang sesuai dan tidak berkurang. Hanya saja mereka tidak mendapatkan subsidi. Makanya tentu jurusan tersebut tidak perlu khawatir karena mereka masih bisa menjalankan jurusannya dengan sebagaimana semestinya dan kebutuhan dasar jurusan tersebut terpenuhi. Dan jurusan bersangkutan pun tidak membutuhkan dana yang sangat banyak seperti yang diglorifikasi oleh tim oposisi, karena mereka tidak perlu ekspansi besar-besaran seperti jurusan-jurusan yang ada pada teknologi, sains, dan komunikasi, dan semacamnya. Karena mereka tidak perlu menggunakan laboratorium untuk filsafat, tidak menggunakan bengkel untuk sastra, dan semacamnya. Lalu ada pula, kami sebagai tim penutup ingin menegaskan dan menyampaikan bahwasanya ilmu akan selalu berkembang dengan sendirinya sesuai zaman dan teknologi yang ada. Dengan kita mendukung percepatan teknologi dengan mensubsidi jurusan teknologi dan teknik yang ada, hal ini dapat menimbulkan efek kolektif terhadap ilmu-ilmu lainnya. Ketika kita menemukan, ketika kita bisa menciptakan kemudahan dengan melalui penggunaan, pemanfaatan, dan pemahaman teknologi yang ada, hal ini tentu dapat menimbulkan kemudahan juga bagi jurusan lainnya. Sebagai contoh, untuk jurusan lingkungan, teknik, yang mana jurusan teknologi di sini sebagai ilmu check and balance bagi kedua ilmu tersebut, yang mana ada kesesuaian dan keselarasan antara teknik dan lingkungan agar tidak saling merugikan, seperti itu. Sekian, terima kasih, bangga sebagai tim pemerintah.